Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini teror sang penunggu akan berkisah tentang legenda Desa Pangkalan. Namun, sebelum lanjut pada kisahnya, silakan bagi sahabat yang belum subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah legenda dan misteri selanjutnya. Konon, nama Desa Pangkalan ini berasal dari banyaknya perahu atau kapal besar yang bersandar di kali yang berada di wilayah ini, atau menjadi sebuah pangkalan perahu besar untuk melakukan jual beli ikan pada masa lampau. Disinyalir, kali Pangkalan ini airnya mengalir dari Kali Boros. Wilayah Pangkalan terletak tidak jauh dari pantai utara dan muaranya menjadi sebuah pelabuhan atau pangkalannya para perahu-perahu dagang. Dahulu, Kali Pangkalan bentuknya berliku-liku. Sekitar waktu zaman Belanda tahun 1927. Aliran sungai pun akhirnya diluruskan. Usaha ini dilakukan pemerintah Belanda untuk menghindari bahaya banjir. Sehingga kali ini yang melalui desa Lelea menjadi mati. Kini kali itu disebut Kali Bosok. Kali Bosok merupakan kali perbatasan antara daerah Sumedang dengan Indramayu. Sehingga, pada masa itu tanah Pangkalan terbelah menjadi dua, akibat dipindahkannya sungai baru. Sementara itu, menurut cerita orang yang pertama kali membuka daerah perkampungan ini ialah Buyut Kepel. Tetapi kemudian Buyut Kepel meninggalkan daerah ini, beserta anak cucu dan muridnya yang sepaham dengan keilmuannya. Alasannya, menurut hikayat kepindahan Buyut Kepel ke Totoran Desa Pabean Indramayu, karena ada perselisihan tentang agama. Beliau pun menetap dan sampai akhir hayatnya, dan menurut cerita, beliau dimakamkan di Desa Pabean. Konon, Buyut Kepel datang ke Desa Pangkalan untuk menyiarkan agama Islam. Lalu, menurunkan ilmunya kepada Buyut Telung. Buyut Telung juga telah menambah ilmunya dari Trusmi Cirebon. Akan tetapi ilmu yang ia bawa ternyata bertentangan dengan Buyut Kepel. Buyut Kepel yang tidak setuju kemudian pindah ke tempat lain. Anak cucu dan muridnya yang tidak ikut ke sana dengannya dibiarkan berilmu kepada Buyut Telung, yang dikenal dengan ilmu birahian dengan diiringi kesenian trebang. Dan, akhirnya menjadi seni tradisional trebang birahi. Buyut Kepel yang tidak setuju dengan ilmu birahi asal Trusmi itu, daripada berselisih turun dengan ajaran Trusmi Syekh Lemah Abang, lebih baik pindah ke Pabean Ilir di Kali Tengah Totoran Indramayu. Ilmu birahi lewat seni trebang masih dilakukan oleh keturunannya dan masih dipertahankan kelestariannya, dengan pimpinan saudara Mudraim. Pada tahun 1980-an, Mudraim telah berusia 105 tahun. Ilmu birahi ini terus berkembang kepada semua keturunannya dan bila dilakukan tidak boleh separuh-separuh. Jadi dilakukan semalam suntuk supaya bisa selesai. Oleh karena itu semua keturunannya selalu melakukan dengan patuh sempurna. Dan, apabila kebetulan waktunya belum selesai, maka harus ditambah sampai siang hari. Anggota ilmu birahi, bila sedang melakukan ilmunya, semua anggotanya tidak mengharapkan imbalan jasa, yang penting bagi mereka telah melakukan ilmunya sebagaimana mestinya. Walaupun ada orang yang menyewanya sebagai kesenian biasa. Misalnya di bawah ini, adalah bacaan birahian menurut kisah yang beredar. Jog Temuruh, Ngalor, Ngidul, Runtut, Widadari Pandansari, yen besok ana mati, ganti Allah, ingsun taturun ning kuburan. Doa solawat ini sejak mulai lahir sampai meninggalnya manusia digambarkan. Ini salah satu doa solawat. Doa ini dinyanyikan dengan lagu khusus, yang diiringi dengan tari perempuan semalam suntuk. Sementara itu, legenda Desa Pangkalan ada kisah tentang Buyut Babar. Buyut Babar diambil dari sebuah pertarungan sengit antara Sutra Jiwa asal dari prajurit Bagelan atau utusan Mataram yang menetap di Desa Pangkalan melawan seorang utusan dari Cirebon yang sedang memeriksa daerah perbatasan yaitu Desa Pangkalan. Keduanya menyangka dia adalah seorang musuh dari kompeni. Karena salah sangka dalam perkelahiannya ini mereka sama kuat, kemudian bersama-sama Babar keduanya mati bersama. Karena insiden ini tempat ini disebut Buyut Babar.
Kayu bobotan punya Ki Buyut Babar, sekarang menjadi warisan anak cucunya, yang sampai sekarang alat ini masih disimpan dan masih digunakan untuk upacara adat bobotan oleh penduduk setempat maupun keluarga lain dari jauh yang kebetulan sepaham. Misalnya, untuk upacara bagi keluarga yang mempunyai anak pertama laki-laki dengan anak yang bungsu kebetulan pula laki-laki juga. Konon, tradisi ini dipercaya untuk menyelamatkan jiwanya. Kedua anak tadi harus mengadakan upacara bobotan, yaitu keduanya ditimbang dibobot dengan kayu tadi, supaya setimbang sebelahnya perlu diberi tambahan berat yang menguntungkan bagi yang ringan. Setelah keduanya seimbang barulah selesai. Upacara ini untuk memohon barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, agar supaya mendapat selamat di dunia dan akhirat kelak. Di sebelah utara wilayah Pangkalan juga terdapat Buyut Duku. Nama aslinya Gagak Alap-Alap Partala, yang membawa kapal perang dan karam di tempat itu. Beliau adalah seorang panglima perang dari Mataram. Ketika itu, rombongan Gagak Alap-Alap pulang melewati pantai di dekat wilayah Pangkalan karena kalah perang dari penyerbuan ke Batavia, kemudian menetap di sini sampai meninggal. Sementara itu, di sebelah utara bagian desa Pangkalan ada Kampung Mandar. Di sana terdapat 7 sumur zaman pengaruh Hindia yang dibawa oleh Ki Kuwu Amis Cempaka Mulya, dalam menyelamatkan diri saat perang dengan Ki Kuwu Sangkan. Konon, karena rakyatnya yang tidak mau masuk Islam, kemudian Ki Kuwu Amis Cempaka Mulya lari ke hutan Sinang. Konon, dan 7 sumur ini sama dengan 7 sumur yang ada di Banten. Setiap kisah legenda tentang asal-usul dan sejarah, tentu memiliki beberapa versi yang berbeda, baik ceritanya ataupun tokoh yang terlibat dalam kisah legenda tersebut. Jika ada perbedaan kisah mohon dimaafkan dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nantikan episode Teror Sang Penunggu selanjutnya ya, tetap di Teror Sang Penunggu.